Halo good people, ketemu lagi di program Detektif Dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya bersama seorang sahabat saya yang kece, yang bernama Marissa Yohana. Halo. Kenapa saya mau wawancarain beliau nih? Karena beliau ini menurut saya inspiratif nih teman-teman. Karena di usianya yang masih sangat muda, dia punya pengalaman hidup yang luar biasa sampai di titik sekarang ya. Nanti mungkin diceritain. Dan ya menarik sih teman-teman, jadi nanti gimana diceritain dan perkenalan dulu mungkin ya. Oh iya, perkenalan dulu dong. Perkenalan. Sebab kan kalau kata orang, kita kalau nggak kenal itu biasanya nggak sayang, gitu. Ya. Nah oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Marissa Yohana, saya adalah owner dari online shopping Beauty Labs. Dan di samping itu saya juga aktif terlibat sebagai pembicara dalam komunitas anak muda dan juga komunitas gereja. Beauty Labs itu sendiri adalah portal yang menjual produk-produk skincare dan kosmetik dari Korea. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow di Instagram pribadi saya @marissayohana _ di belakang. Thank you. Nanti kita cantumin ya teman-teman ya. Iya dong, cantumin ya. Oke, sip. Terus kan Isa punya kisah yang menarik nih. Ya. Kisah ya. Boleh ceritain nggak awal-awalnya gimana sih, kenapa sampai ada di titik sekarang nih? Kan yang kalau kau tahu nih, Isa kan pengalaman hidupnya keren nih dari awal, benar-benar dari nol dan benar-benar dari, ya boleh bilang dari hidup yang sulit lah. Sulit gitu. ya. Ya. Gimana bisa sampai sekarang titiknya gitu? Kalau misalnya harus diceritain sih kok bakalan panjang banget ya. Mungkin durasi 1 jam juga nggak akan cukup. Mungkin 2 hari kan? Mungkin bisa 3 malam kayak orang nanggepin dangdut ya. Nah, tapi kalau saya boleh ceritain dari garis besarnya aja sih ya, itu dimulai dari saya waktu umur 16 tahun. 16? Nah, jadi ya waktu 16 tahun. ABG ya? ABG banget ya. Tapi pernah berarti 16 pernah ya? 16 pernah. Nggak langsung sebesar ini? Nggak langsung dong. Jadi waktu umur 16 tahun, saat itu tuh saya sadar lah kalau keadaan ekonomi keluarga saya juga kan nggak bagus. Bisa dibilang cukup, tapi lebih dari di bawah cukup. Jadi agak ngenes juga waktu itu, kami memang nggak punya rumah, kami nggak punya juga harta benda, nggak ada apa-apalah. Jadi di rumah itu isinya ada 4 orang. Papa saya, mama, saya sebagai anak tertua perempuan, dan juga adik saya 1 orang perempuan juga. Umur kita itu beda gapnya 6 tahun kok. 6 tahun. Jadi waktu saya 16, adik saya 10 tahun. Nah kemudian dari usia 16 itu saya nyadar banget gitu loh, kalau untuk sekolah pun saya harus berjuang sendiri. Karena waktu itu papa punya tokonya itu jualannya kayak popan ayam, dedek, pelet ikan, yang kayak gitulah. Dan saya nyadar modalnya besar tapi untungnya nggak ada. Jadi kalau untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari itu kayaknya nggak cukup. Masih kurang ya? Kurang banget kok. Bahkan kadang-kadang bisa dibilang hari ini nemu makan enak, besoknya belum tentulah, tapi lebih banyak nggak enaknya sih. Nah dari situ akhirnya saya sadar lah bahwa saya mesti tahu diri. Puncaknya hidup itu paling pahit di umur 18 tahun. Di waktu umur saya 18 tahun, satu malam papa saya ngomong gini, "Sah, papi punya hutang nih." Wow, saya kaget kan, hutang apa pap? Utangnya itu bekas papi sakit dan kemudian juga nutupin biaya kebutuhan kita hari-hari, dan ditambah juga kan banyak banget orang yang beli barang di toko tapi kebanyakan utang. Jadi mereka pada nggak bayar dan akhirnya teruslah bertumpuk, dan mau nggak mau kan utang lagi ke supplier. Akhirnya dia bilang berapa banyak utangnya gitu kan, terus bokap bilang kurang lebih 250 jutaan lah. Wow, saya kaget. Di saat itu benar-benar besar ya? Logikanya gini loh kok, di saat rumah aja nggak punya, harta benda aja nggak ada, sekarang mau bayarnya tuh pakai apa gitu, kan kayak nggak masuk di pikiran gitu kan. Oh my god, gue harus cari duit kemana, masih 18 tahun gitu, saya aja kerja belum, lulus sekolah aja belum. Tapi ya dari situ akhirnya mulailah saya dididik. Dari yang umur 16 itu saya udah cari duit, nah saya pakailah coba dikit-dikit ilmunya bisa nggak diterapin. Akhirnya saya pagi pergi sekolah, dan sambil pergi sekolah itu saya nyiapin juga gorengan, mie goreng untuk dibungkus di sekolah, saya bawa 2 tenteng. Oh jualan di sekolah. Jadi kalau kata orang, lu cantik-cantik jualan, ya mau gimana? Gue harus bertahan hidup. Gue harus bertahan hidup kan. Dan akhirnya ya saya jual di sekolah, and then pulangnya siang saya bantuin usaha bokap di toko. Jadi tiap hari tuh manggul-manggulin karung 50 kilo. Orang nggak ada yang nyangka loh. Jangan suka lihat penampilannya, oh kalau kulit bersih ya kan, mukanya nggak jerawatan, lantas hidupnya enak. Nggak gitu. Saya tiap hari mainannya dedek sama pelet ikan, bau amis. Sorenya saya mesti ngajar les lagi, private.
bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN semua saya ajarin. Yang penting apa? Tujuannya supaya dapat duit. Malamnya saya kerjain PR dan kemudian saya punya sisihan waktu sedikit. Nah, itu saya pakai buat online. Nah, jadi saya cari-cari lah barang apa sih yang kira-kira bisa dijual gitu loh. Apa aja saya jualin. Kalau kata orang, apapun yang lu mau gua adain. Palu gada. Palu gada, ya kan? Tapi sayangnya kan hidup nggak bisa semulus itu ya. Saya udah jualan online pun sempet 3-4 bulan nggak ada yang beli sama sekali. Karena waktu itu kan online di tahun sekitar 2000 berapa belas kan belum terlalu booming. Masih belum booming. Banyak banget orang yang ngira online itu penipuan kok. Makanya orang takut jual beli online. Karena orang belum terbiasa dengan saya sendiri tuh berapa kali ketipu kok. Jadi nggak langsung semulus itulah. Dan akhirnya puncaknya 21 tahun, pas saya umur 21, papa saya meninggal. Karena waktu itu memang sakitnya juga sudah lama, sudah naik turun keadaannya, dan akhirnya memang nggak bisa selamat lagi. Sempet koma di ICU juga berapa hari, dan akhirnya uang saya habis. Waktu itu saya udah cukup menghasilkan lah dari online. Jadi waktu bokap sakit sudah bisa bayar sekitar 100 juta. Dan itu uang habis semua. Karena berarti memang Isa umur SMA ya waktu itu pas papa meninggal udah lulus. Oh iya, pas papa meninggal baru masuk kuliah lah awal-awal. Baru masuk kuliah. Dan untuk kuliah pun aku harus jual handphone. Karena memang nggak ada duitnya. Buat masuknya tuh. Iya, buat pendaftaran awal kok, jual handphone. Makanya setelah itu ya itu berasa paling pahitnya ya di umur 21. Berarti bokap itu meninggal. titik terendahnya boleh dibilang gitu. Titik terendahnya iya banget sih, susah loh. Kadang kalau kata orang ya anak perempuan itu kan yang backup adalah orang tua lelakinya. Jadi di saat saya anak pertama dan kemudian papa saya meninggal muda, mama saya jadi janda juga muda di usia baru 39 tahun. Karena kita gap usianya nggak beda jauh ya, nikah muda. Dari saat itu saya pindah posisi kok. Mau nggak mau saya naik jadi tulang punggung keluarga. Iya, jadi kepala keluarga. Karena di rumah memang kita tahu lah posisi ya, mama kan kurang terlalu bisa untuk cari duit. Jadinya mau nggak mau saya yang ambil posisi papa, ya adik saya dan mama semua ikut saya. Jadinya mereka ikut arahan kemanapun saya mau pergi, apapun yang saya ambil keputusannya mereka ikut aja gitu. Gitu ya. Berarti dari Isa dari awal emang udah mulai dari sekolah pun udah mulai coba-coba dagang gitu ya? Iya memang harus coba. Berarti online itu udah dari SMA dong? Actually online sendiri sih kurang lebih berarti sampai sekarang udah nyari 10 tahun ya dari saya umur 18 karena kan sekarang saya umur 28 kok. Oh bukan sekarang 18 bukan? Boleh ngaku umur 18? Jadi udah hampir 10 tahun lah kurang lebih ya. Karena kan awal-awal itu kan merintis bisa dibilang coba-coba iya, tapi sambil bertahan hidup juga. Karena online itu buat saya kayak ngegantungin hidup lah. Dari sanalah saya cari duit karena kan belum lulus. Iya. Nah kalau belum lulus ya kan siapa yang mau terima kerja. Iya. Nah jadi ketika di umur 18 saya diwarisin hutang kok. Kemudian akhirnya saya dari online cari duit ya kan, saya berusaha, mulailah ada titik terang setelah sekian bulan sepi. Kadang-kadang sebulan nemu 3 juta, ini profit keuntungannya ya. Terus kemudian ntar ada masa-masanya jadi 5 juta, jadi 10 juta pun pernah. Dan sampai akhirnya saya bisa kumpulin duit yang cukup. Saya bayarlah itu utang papa saya nggak mau walaupun papa saya sudah almarhum, tapi namanya itu jelek di mata orang. Biar jangan ninggalin utang lah. Iya dong, biar gimana pun kan saya anaknya, saya yang membawa darahnya, jadi saya berusaha untuk melunasi hutangnya. Dan di usia 22 kok, puji Tuhan ya, hutangnya lunas setelah saya cicilin setiap bulan kok. Luar biasa teman-teman. Perjuangannya berat itu ya saya pasti. Wow. Belum apa-apa. Berarti belum ya? Belum apa-apa teman-teman. Jadi terkejutnya nanti aja belakangan. Kemudian setelah itu di umur 22 saya kan udah mulai agak rame tuh online. Paket saya juga udah mulai agak banyak. Tiap hari saya naik angkot, naik motor sama mama saya berdua-dua, kita bawa karung buat ambil barang. 2012 ya? Iya, kurang lebih ya. Karena waktu itu kan saya masih sistemnya dropship. Jadi saya ambil di orang lain, cari supplier, kemudian setelah itu baru ditaruh di tempat saya, baru saya jualin lagi. Jadi sempat ada beberapa barang yang kadang dropship, modal gambar doang, kalau laku saya order, kalau misalnya nggak laku ya saya nggak order. Tapi ketika saya sudah mulai punya modal sedikit demi sedikit lumayan, saya mulai jadi reseller. Saya ambil misalnya 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin, saya taruh tempat saya jual lagi, baru saya ambil untung lebih besaran dikit lah kok.
Nah karena udah mulai makin banyak, saya nggak mungkin kan tiap hari pulang balik Jakarta itu sampai berapa kali, capek kok. Mau nggak mau, akhirnya saya mutusin lah untuk beli mobil pertama. Tahun berapa itu Isa? Kurang lebih 2014 lah. 2014. Di mobil pertama. Sayangnya waktu itu kan saya mau beli cash, tetapi nggak ada peluang kesempatannya lah. Nah, jadi akhirnya ya sudah ditawarin temen ambil kredit selama 5 tahun kok. Tapi saya udah ngitung-ngitung kok, maksudnya harusnya sih sanggup bayar. 1,5 tahun pertama mulus, semuanya kebayar lah, bisa cicilannya sebulan 5 juta. Tapi apa daya, namanya usaha kok ya. Di luar dugaan. Oh, kita nggak pernah bisa prediksi dong. Itulah makanya serunya seni berusaha, berbisnis. Jadi setelah 1,5 tahun saya bayar cicilannya, tiba-tiba usaha saya ditipu sama temen. Saya punya temen baik dan dia join bareng saya karena kan dia lihat, kayaknya enak usaha, boleh nggak gue join? Oh saya seneng dong ngajak-ngajak orang untuk sama-sama lebih makmur gitu. Untuk maju bersama. Dan akhirnya ternyata customer saya diembat semua sama dia dengan cara yang licik lah, pokoknya panjang ceritanya. Dan akhirnya kolaps lah saya. Setelah kolaps, bahkan sebulan nemu 2 juta pun aja pahit kok. Gimana lo harus bayar cicilan ya kan, bayar kontrakan rumah waktu itu, belum lagi harus bayar urusan dapur, sekolah, kuliah. Akhirnya jalan satu-satunya saya lepasin lah mobil. Ternyata sayangnya ketika saya lepas mobil, saya ditipu orang lagi. Ditipu dan saya dikasih giro kosong. Itu ibaratnya udah jatuh, ketimpa. Lagi. Tangga. Sedih banget kok. Jadi udah saya mobil dibawa kabur, ditipu orang ya. Mama saya sakit berminggu-minggu karena mikirin kan. Stres banget tiap kali mikirin saya tengah malam masih di luar nyari-nyari orang itu. Dia kepikiran banget, belum lagi urusannya sama dealer ya kan. Belum lagi nanti kalau dipolisiin, nggak kebayang loh, itu saya umur 24 tahun. Harus menanggung beban mental yang... Belum lagi, bulan depannya itu saya udah harus bayar kontrakan tahunan lagi kok. Waktu itu murah banget, cuma 8 juta setahun. Murah banget. Kontrakan tempat tinggal. Iya, karena saya kan waktu itu kan masih ngontrak ya kan. Jadi 8 juta setahun aja saya nggak sanggup bayar. Kalau saya nggak mampu bayar sisa 2 minggu lagi, saya akan didepak keluar. Makanya sudah pusing gitu, kepala ini rasanya udah mau pecah ya kan. Dan akhirnya kita cuma bisa nangis aja tiap malam. Kita bangun mesbah keluarga, kita doa bareng-bareng, saya, adik saya dan mama saya. Akhirnya udah kita ampunilah, kita lepasin aja. Toh pada akhirnya kita percayakan bahwa karma baik juga akan terjadi kalau kitanya juga baik. 3 bulan berselang ya, sambil saya tetap cari dari online, tapi hanya untuk bertahan hidup lah, nggak bisa ngarepin lebih. Ya entah gimana Tuhan yang bawa customer baru. Saya tetap kerja lagi dari awal, saya semangatin diri lagi. Saya bilang ya sudahlah, apapun yang sudah gagal di masa lalu ya sudah, kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Dari situ saya nggak nyangka, tiba-tiba di bulan itu saya nemu lagi 5 juta, 10 juta, 20, 30, bahkan terus naik. Cuman dalam waktu 6 bulan, kasarnya sudah digantikan lagi lah dengan setara harga mobil yang sama gitu. Jadi kalau saya mau beli lagi pun saya nggak perlu ngutang, saya bisa beli. Tapi yang beda kok, karakter yang diubah. Ketika kita ngalamin hal-hal pahit kayak gitu, karakternya yang diubah kok. Jadi setelah kejadian mobil saya hilang, ditipu, ya kan, dibawa kabur orang, saya punya duit lagi dari online. Yang beda, saya nggak pernah mau beli apa-apa lagi. Bener. Ini sedikit rahasia aja saya bocorin di sini ya. Secara mau manage nih gitu. Iya. Saya bener-bener ngatur duit sehemat mungkin, seefisien mungkin, dan nggak pakai gaya hidup. Jadi kalau anak-anak muda lain di luar sana biasanya kalau punya duit sedikit langsung maunya beli mobil baru lagi, bergaya, nongkrong, keren-keren. Saya jujur aja di channel ini ya. Walaupun saya punya 1 miliar pertama saya nggak beli apa-apa. Saya tambahin lagi, masukin lagi untuk modal stok saya. Bisnis lagi ya. Supaya diputer lebih banyak lagi. Dari situlah saya bisa ngumpulin duit. Dari situ. Iya, dan biasanya kan anak-anak sekarang nggak bisa gitu. Punya duit dikit ya gaya, punya duit dikit dia beli handphone yang mungkin 20 juta, terus pengen beli mobil yang bagus, terus pakaian yang mewah, yang bermerek. Oh iya, yang supaya, fancy. Yang supaya dia dilihatnya, oh keren ini keren, orang ya? sukses gitu, biasanya gitu. Mungkin beban hidupnya kurang pahit kok. Padahal itu sebenarnya secara ini kurang bagus ya, karena
kurang ini ya, manage-nya jadi nanti betul. ya kacau. Sebenarnya sih yang bikin orang-orang itu gagal sometimes bukan karena usahanya sepi ya kan, atau bukan karena dia nggak pinter ngatur manajemen ini itunya, hawa nafsunya yang tinggi kok. Hawa nafsunya tinggi karena banget. keinginan dia lebih besar dari apa yang sebenarnya dia butuhin. Karena mereka lebih pusing dengan pendapat orang. Kalau saya pribadi ya jujur, dari sejak saya punya sedikit uang pun saya nggak pernah suka ganti tas. Tas saya cukup satu. Mobil aja kalau bisa, saya sempat udah beli lagi ya kan mobil, tapi saya nggak mau lagi beli yang sistemnya nyicil, yang kelihatannya keren ya kan, demi supaya dipandang orang, lu sukses gitu. Enggak, saya beli mobil second tapi lunas kok, dan itu nyaman dipakai sampai hari ini ya. Serius. Tapi kok sayangnya ya, namanya kan hidup, kita nggak pernah bisa prediksi. Setelah saya mulai naik lagi dari umur 24 itu ke 26-an, katakanlah saya sudah bisa saving money cukup banyak. Saya juga belajar, walaupun perempuan ya, tapi saya belajar kok untuk invest. Saya coba invest di emas batangan, kemudian saya juga ada lah beberapa kali deposito juga ya kan. Pokoknya semua yang berbau invest saya cobain satu-satu. Termasuk beli properti juga, itu penting. Anak muda sekarang itu harus cerdas dan melek finansial. Betul. Nah, sayangnya adik saya yang satu-satunya itu dia harus kena musibah lah. Dia sakit, kankernya itu juga jenisnya langka. Dan kebetulan di Indonesia sendiri kankernya itu nggak banyak kasusnya. Jadi sayangnya 2 tahun kemarin saya lebih banyak ada di Malaysia untuk berobat. Dari situlah yang saya bilang, dalam hidup itu kadang kita nggak bisa cuman terima yang enak-enaknya doang. Setelah susah payah segala macam kita kerja keras dan kita sukses, kita nggak bisa hanya mikirnya oh udah ini endingnya. Nggak bisa kayak gitu kok. Kadang-kadang setelah kita merasa hidup udah di puncak pun, kalau waktunya kita harus turun lagi, ya kita nggak bisa nolak. Inilah hidup. Kita nggak pernah tahu ke depannya gimana kan. Iya, dan makanya sampai hari ini saya masih berjuang kok. Masih berjuang untuk kesembuhan adik saya. Penyakitnya emang benar-benar langka ya? Langka banget. Bahkan kalau bisa dibilang di Indonesia sendiri memang masih belum banyak ya kan, masih belum banyak. Sehingga 1-2 kasus mungkin ya. Nah, sehingga memang kasusnya itu ya harus dibawa ke luar negeri. Dia sudah operasi, dia sudah kemoterapi, dan dia juga sudah radiasi yang terbaru. Dan saya bisa bilang sih kok biayanya ya cukup fantastis. Saya menghabiskan uang sekian miliar lah untuk dia berobat selama 2 tahun ini. Makanya balik lagi, jalan hidup orang kita nggak pernah tahu ya. Prosesnya ada yang pahit, kemudian seneng, ada yang pahit, ntar seneng dikit, ntar pahit lagi, ntar pahitnya lebih lagi. Yang pasti sih kita nggak boleh nyerah sih kok. Tapi itu benar-benar nguras pikiran, waktu. Ya Isa harus imbangin antara bisnis, urus adik juga kan ya berobat, terus biayanya juga ya kan. Benar-benar pusing gitu ya. Pusing banget. Jadi saya juga kan sekarang ada pakai karyawan juga untuk bantu kerjaan online saya kok. Nah kadang repot banget kalau saya lagi ada di luar negeri ya kan, saya harus handle kerjaan juga, saya harus calling, ditambah saya harus ngurusin rumah sakit juga, terus masih mikirin gimana stok dan lain-lain, customer malah udah pada biasa kan nyariin saya. Itu repot banget, bener kok, itu repot banget. Ditambah kan adik saya sekarang nggak bisa jalan, jadi selama 2 tahun ini saya mau ekspansi bisnis pun juga sulit. Kenapa sulit? Ya karena saya nggak bisa kemana-mana. Konsentrasi belum bisa dipecah. Betul, karena saya kan kakak yang paling tua, dia adik saya satu-satunya, dan di rumah kami nggak ada anak laki. Ditambah saya juga kan belum married kok, jadinya sulit banget gitu. Nah makanya saya berusaha lah, walaupun di tengah-tengah tekanan hidup yang banyak kayak begini, berusaha tetap waras, tetap bahagia. Dan sebenarnya tujuan saya cari duit itu kok bukannya untuk memperkaya diri. Nah, jadi saya sih ada ikut di 2 kegiatan yang positif. Kalau Koko kan punya kegiatan juga tuh yang positif kan kayak Forsal. Nah kalau saya sendiri ada satu, saya dan adik saya juga jadi penyumbang untuk Yayasan Kanker. Kemudian yang kedua juga kita tiap bulan sisihin pendapatan dari online kita supaya kita bisa bagi-bagi sembako untuk pemulung, tukang cuci, kemudian tukang sampah dan orang-orang yang kelihatannya susah lah di sekitar kita. Jadi ada misi sosialnya ya, bisnis bukan untuk memperkaya diri aja ya. Dan itu saya udah lakuin sih selama 6 tahun. 6 tahun. Dan karena itulah berkahnya makin terus naik. Ya katakanlah walaupun kadang-kadang bekerja juga bikin stres ya, pasti kan ada kok tekanan-tekanannya. Betul. Orang usaha itu bohong banget kalau dibilang nggak ada tekanannya.
Bohong banget. Tapi tiap kali kita ingat bahwa lewat pekerjaan ini ya, bagi saya sih kok ya, pekerjaan saya itu adalah seperti untuk melayani Tuhan. Jadi semakin saya giat bekerja, semakin ada hasilnya, contohnya ya dari materi lah ya. Nah, itu saya bisa membantu orang lebih banyak. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jangkauannya lebih luas lagi. Nah, itu sih yang jadi penghiburan. Iya benar, keren sih teman-teman. Soalnya ya kan kalau yang Koko lihat nih, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu juga, lihat Isa selalu ceria, dia selalu ini. Padahal sebenarnya banyak beban hidup yang cukup berat sebenarnya, apalagi khususnya 2 tahun belakangan ini. Ya. Nangisnya nanti aja di rumah. Jadi kalau tiap kali Sekarang ketemu orang, harus happy gitu loh. Karena saya percaya kalau semua orang punya beban hidupnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Kita nggak perlulah untuk terus-terusan ngeluh. Walaupun ya saya juga merasa bahwa hidup ini kadang capek, lelah juga. Kita sudah berusaha keras pun, bekerja keras pun, ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Kadang-kadang ada orang bilang, lu bekerja keras lah supaya lu sukses begini dan begitu. Tapi kadang jalan hidup, takdir hidup, memang kita udah nggak bisa juga nolak. Betul. Kalau memang harus dijalani, ya berarti ada tujuan lain. Karena mengeluh aja kita nggak menyelesaikan masalah. Kan? Nambah pikiran kok. Nambah pikiran, ada stres kita. Justru dengan ada masalah, mungkin kita harus lebih cari kita bersyukur lah. Bersyukur ya, kita harus enjoy prosesnya. Dan tantangan terbesar juga ya di usia saya kok. Kadang bagi gender yang perempuan, berbisnis atau usaha kayak gini, orang suka julid, suka nyinyir. Nyinyir ya. Kalau banyak ya berarti ada aja ya. Kalau bisa dibilang kok dulu suka banyak banget yang ngatain saya tuh manusia madesu gitu. Masa depannya suram, bapaknya udah nggak ada, ya kan? Dari keluarga yang kurang anak yatim gitu. Anak yatim, tinggal kawinin aja. Dikawinin, masalahnya selesai gitu loh. Orang tuh susah banget menerima kalau cewek sampai usia tertentu belum married, dan kita bilangnya kita mau usaha dulu lah, mau nyenengin orang tua, mau ngangkat derajat hidup, mau bermanfaat buat orang lain. Orang lain tuh mikirnya nggak seneng aja gitu. Karena kan jadinya agak berbeda. Tapi ya saya beraniin diri kalau saya memilih untuk berbisnis sendiri, usaha sendiri, kecemplungnya di online, ya saya berusaha. Apapun itu saya bertanggung jawab, karena ya inilah impian saya gitu. Nggak ada yang salah kok dengan jadi berbeda. Iyalah. Terus yang Koko tahu nih, maksudnya Isa dulu pernah sempat boleh dibilang waktu sekolah mungkin dibully juga. Tapi itu ada nggak bisa jadi memotivasi Isa untuk lebih maju selain kondisi yang ekonomi Isa di keluarga gitu? Nah, ada nggak? Itu tuh sebenarnya yang jadi salah satu background kenapa aku main di online kosmetik ini, skincare. Oh, ada hubungannya. Ada hubungannya banget. Boleh diceritain ya berarti? Oke. Ini bagiannya seru banget nih. Seru, ya? Hampir aja kelupaan. Jadi waktu itu ya beratku itu 87 sekitar 87 kilo lah. 87 kilo? Kebayang nggak? 87 kilo loh. Untuk tinggi Isa berapa sekarang? Tinggi mungkin cuma sekitar 162 lah ya. Tapi intinya besar, bulat, dan pendek. Udah gitu kulitku tuh hitam banget, nggak kayak sekarang. Waktu itu hitam? Gosong banget. Dan muka aja banyak jerawat, bopeng gitu. Rambutnya keribo. Beneran rambut keribo ya? Beneran, nanti kita bisa tampilin juga nggak apa-apa ya? Oh iya, nanti tampilin aja fotonya. Jadi ada before, ada after. Nah kemudian ada satu teman baik yang udah rasa kayak saudara gitu. Dia pulang dari Korea. Dan dia bilang, Sah, lu cobain deh produk-produk ini nih. Gue diet pakai ini. Gue perawatan pakai ini. Bener lu, it works lu di gue gitu. Dan akhirnya aku pikir, apa ya gue coba ya, kan aku waktu itu kan udah ngajar les juga, jadi tiap bulan masih dapat pemasukan kok. Aku pikir aku sisihin lah dikit-dikit. Akhirnya aku cobain sambil diet, sambil dirawat kulitnya. Beneran loh, dalam 1 tahun ya, 1 tahun tuh kurang lebih kulitnya aja sampai bersih, terus jerawatnya hilang, bopengnya rata, berat badan kayaknya turun sekitar 34 kiloan lah. Langsung drastis ya? Oh iya, maksudnya bukannya drastis yang kayak gitu, bertahap. Tapi jadinya hasilnya bagus. Sempet orang ngira malah dioplas. Karena terlalu drastis. Dulu waktu apa ya, SMA dong berarti? Kurang lebih SMP lah itu, SMP SMA ya. SMP menjelang SMA gitu. Iya, karena kan udah cari duit dari SMP. Cuman lebih fokusnya di SMA sama kuliah. Berbekal dari hasil perubahan tadi tuh, transformation yang luar biasa. Akhirnya aku mikir,
mungkin inilah yang Tuhan kasih jalannya. Saya tertarik tuh, mulai tertarik sama dunia iya, kecantikan. jadinya aku pikir orang-orang kan suka nanya, Marissa berubah pakai apa gitu, kamu diet pakai apa? Akhirnya aku pikir-pikir, boleh lah nih kayaknya nyobain jualan dikit-dikit. Ada peluang nih ya. Itu di balik story. Di balik sebuah kekurangan, di balik sebuah masalah itu selalu ada peluang. Selalu ada peluang, benar. Jadinya aku jualin, ya kan, dan akhirnya ngambil untung. Lama-lama tuh jadi orang tertarik, laris, ya kan, resellernya juga jadi agak cukup banyak. Dari situlah jalan pembuka awal saya main online di skincare ini. Skincare. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi hasilnya nyata, real. Iya. Nanti kalau mau lihat-lihat bisa lah. Ada di Instagram pribadi saya lah, before after. Iya, nanti kita tampil biar benar-benar kelihatan bukti nyatanya perubahannya. Itu nggak diedit, itu nggak tipu-tipu lah. Asli kok. Gede banget, hitam banget. Sampai bisa secantik ini gitu. Oh, masa sih? Seru banget. Terus apa tujuan seorang Marissa ini ke depan? Gitu. Tujuannya sebenarnya dari bisnis atau kehidupan gitu lah. Sebenarnya sih saya jenis orang yang nggak muluk-muluk ya, karena kelihatan kok secara pribadi saya suka memang cari duit, tapi saya nggak suka ngabisin duit. Nah, jadi kasarnya aku memang kecemplungnya di dunia usaha. Tapi bagiku cari uang itu adalah sebuah tanggung jawab. Karena untuk kasih makan keluarga, harus ngegaji karyawan juga, dan kemudian saya harus bantu orang lain, aksi sosial kan. Selebihnya kalau dibilang pengen apa lagi di masa depan, jujur sih rumah kah atau mobil atau yang lain-lain, saya sih puji Tuhan sudah nyicipin semua. Dan bisa dibilang cukup lah kok ya. Saya cuma pengen ke satu, adik saya sembuh sempurna. Karena sampai hari ini masih terus berkutat di rumah sakit, dan kita nggak bisa lah banyak ngomong macam-macam karena kondisinya juga masih sulit. Kemudian yang kedua, saya berharap setelah adik saya sembuh, mungkin saya bakalan pengen jalan-jalan dulu kok. Menikmati lah. Kemarin sempat tertunda. Sebab saya udah hampir 10 tahun kerja keras kok. Kerja keras, cuman mikirin untuk kesejahteraan keluarga, tapi saya nggak pernah mikirin diri sendiri. Nah, jadi aku mulai pengen kayaknya untuk mencintai diri lebih banyak lah. Karena biasanya kan cewek tuh cari duit, tapi dia juga jago habisin. Karena biasanya cewek kan ya banyak lah skincare-nya, perawatan segala macam kan butuh duit banyak. Belum gaya hidupnya ya kan. Isa termasuk nggak yang begitu kan? Oh, kayaknya nggak termasuk. Ya, cuma nyari duit. Itu biar nanti tugas cowoknya aja. Wah, beruntung dong berarti nanti. Oh gitu ya. Nah, jadi kayak gitulah. So, aku sih cuma pengen bilang di sesi wawancara kita hari ini kok ya. Sebenarnya aku punya 2 message yang penting nih buat teman-teman semua nih. 2 message. Kesatu aku pengen ngomongin soal kesuksesan. Kedua aku pengen ngomongin tentang resiko dan juga pilihan berusaha. Dari yang kesuksesan dulu ya. Boleh di-sharing. Oke. Jadi kesuksesan buat saya itu berbeda-beda antara orang yang satu sama yang lain. Kita jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang sudah saya capai, saya nggak mau kalau pencapaian saya dibandingkan dengan orang lain. Di sana ya, di luar sana banyak yang lebih cantik, yang lebih kaya, lebih sukses, lebih mapan. Tapi belum tentu kita bahagia kalau kita pakai ukurannya orang lain. Karena proses aja udah berbeda hidupnya, ya kan? Saya anak yatim, dari muda saya sulit, bahkan sekarang adik saya juga sakit, kan berbeda kok. Jadi belum tentu hasilnya pun akan sama dengan orang lain. Ada orang yang baru berusaha langsung sukses, ada yang perlu berdarah-darah dulu. Fisiknya mungkin nggak berdarah, mentalnya dan hatinya yang berdarah. Nah, jadi sekali lagi sukses itu tiap orang beda-beda. Kita nggak pernah bisa pukul rata. Apakah sukses itu ngomongin tentang materi kah, kebahagiaan kah, kepuasan hidup kah, bisa bantuin orang. Tapi yang pasti bagi saya, sukses itu adalah ketika saya mampu mengangkat derajat keluarga, ketika saya mampu berobatin adik saya yang terbaik semampu saya, dan ketika saya juga bermanfaat buat orang-orang yang ikut saya. Yang kedua, saya cuma pengen ngomongin juga soal usaha ya. Kalau kita berusaha, kita punya 2 pilihan nih. Kita mau kerja sama orang kah atau kita mau usaha sendiri. Tapi balik lagi, apapun itu pilihannya baik kok. Cuman bagi yang mau usaha sendiri, saya sih mau pesen, mau bilang ya, kamu jangan lihat orang tuh giliran udah enaknya doang. Resultnya ya, hasilnya ya. Nih, ini suhunya nih, ini paling jago kalau mau usaha. Betul. Jadi kalau kita berusaha, jalannya itu pasti nggak akan mulus, nggak akan mudah, nggak ada itu jalan instan, nggak ada jalan instan.
Tapi yang saya bilang, kalau kamu yakin itu mimpimu, itu harapanmu, itu keyakinanmu, jalanin aja. Yang pasti ketika kita mutusin untuk usaha sendiri, orang akan ngatain, orang akan ngerendahin, keluarga sendiri juga nggak percaya, dan kalaupun kita udah berusaha keras tapi hasilnya belum ada, itu nggak akan pernah ada yang mau dengerin kita ngomong apa. Betul. Nah, jadi kayak angin lalu. Betul. Nah, tapi biarin aja, sebab yang kita jalani itu yang kita yakini. Kalaupun nanti berhasil, ya jangan sombong, ya kan? Karena itu adalah hasil dari kesabaran kita. Tapi kalaupun nggak berhasil kok, ya kita legowo aja. Toh masih banyak kok jalan menuju Roma. Benar. Sama kayak Kowira nih. Panutan saya dia. Hebat banget orang ini satu. Iya, jadi mungkin tadi mau kasih tips-tips, tapi itu udah dikasih 2 poin itu udah cukup penting juga buat teman-teman yang mau mungkin memulai dan dia ketika menjalani, jadi dia bisa tahu kan. Karena emang benar yang bisa bilang, kalau sukses itu kita nggak bisa ukurannya orang lain. Karena kan orang startnya juga beda-beda kan. Mungkin dia punya latar belakang pendidikan, keluarga, segala macam, kita nggak bisa bandingin. Kita bisa bandingin. Iya, kita bandinginnya kita dari hari ke hari lebih baik. Iya. Kita yang dulu sama kita yang sekarang udah ada perubahan ya. Ada perubahan. Nah, itu yang jadi kita ukuran kesuksesannya. Betul. Gitu. Dan tadi yang kedua apa poinnya? Yang kedua adalah kalau kita memilih untuk berusaha, dalam artian mau berbisnis lah ya. Jangan lihat ketika udah berhasil, karena banyak orang begitu saya lihat, sekarang dia udah enak nih. Wah, mungkin apa nih? Mungkin pesugihan atau apa ya, kan ada aja. Orang nggak tahu loh kok, saya kalau mulai online ya, saya cuma tidur 3-4 jam loh sehari. Nggak tahu kerja kerasnya. Bener, kan? Belum air matanya ya, belum keringetnya, itu banyak banget. Banyak, dan orang nggak lihat itu, kebanyakan, wih sekarang dia udah bawa mobil bagus, udah sukses, udah banyak duit, udah punya rumah. Nah lihatnya itu dia nggak pernah lihat. Kan sukses itu kan sebenarnya nggak ada istilah kredit kesuksesan, kita nggak bisa dapetin kesuksesan dulu baru kita nyicil. Nggak bisa. Kita harus benar-benar kerja keras dulu baru usahanya dulu ya dicicil. Kalau usahanya dicicil bener kok ya. Iya, usahanya dicicil baru hasilnya kita dapat. Baru hasilnya kita dapat. Gitu. Dan nggak semua orang bisa lakuin itu gitu. Makanya diperlukan juga ya hati yang rendah hati. Kemudian juga imannya, mentalnya harus kuat. Mental kuat. Semangat juga harus tinggi. Semangat harus tinggi. Dan impian terutama ya. Impian kita harus punya dream. Orang yang hidup itu harus punya impian. Betul. Kalau nggak ada impiannya, aduh nggak tahu deh kok. Nyerah. Gila teman. Keren kan dia? Keren teman-teman ya. Kisah Marissa ini, dan saya juga banyak belajar dari dia teman-teman. Jadi ya begitulah kisah Marissa yang sangat inspiratif. Terima kasih Marissa udah sama-sama kau ya. Waktunya udah luangin waktunya untuk sharing, karena ini banyak anak-anak muda yang nonton juga kan lihat. Jadi mungkin bisa terinspirasi dengan kisah Marissa ya kan, karena jarang kan ya, mungkin banyak di luar sana, tapi untuk ukuran seorang wanita kan biasanya harus lebih ekstra lagi. Betul. Gitu untuk mencapai kesuksesan gitu. Kita banyak belajar dari seorang Marissa, nanti teman-teman mungkin bisa praktekin juga ya kan. Semoga semuanya bisa sukses seperti Marissa Yohana. Kalau bisa sukses kita lain-lain lah ya. Dan bidang yang lain dan bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Ya kan, karena kesuksesan nggak harus dari materi aja. Nggak harus. Sukses itu kan unik. Masing-masing orang berbeda loh. Dan sukses itu juga harus punya manfaat buat orang lain gitu ya. Kalau kita tidak bermanfaat, hidup kita ini nggak ada artinya loh. Keren. Hebat. Oke, gitu aja teman-teman, dan terima kasih sekali lagi Marissa. Sama-sama Kak Wira. Thank you, sampai jumpa teman-teman. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!